dari kondroikitis ya. Jadi pada dasarnya kondroikitis itu dia dibagi ke dalam dua kelompok, ada elasmobranki sama holokepali. Nah, elasmobranki dia punya dua bentuk nih, ada hiu sama ada pari gitu. Jadi mereka berdua itu kurang lebih punya kesamaan. Kesamaannya apa? Pertama adalah ini, mereka berdua hiu dan pari itu punya, saya tulis dulu hiu dan pari dah di sini deh, takut kelupaan ya. Hiu dan pari, mereka berdua itu punya sisik plakoid. Maksudnya kayak gimana? Sisiknya itu kurang lebih kayak gini nih. Kalau misalnya saya gambarin, di kulit-kulit sini, di kulit-kulit si pari atau hiu, itu ada sisiknya. Kayak gini-gini. Kalau misalnya yang pernah ini makan ininya kulit hiu, kulit hiu nggak bisa dimakan ya. Kalau misalnya mau makan daging hiu, mau ngolah hiu, itu si sisiknya tuh harus dibuka-buka dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita zoom bagian sininya tuh ada sisik-sisik plakoid kayak gini gitu, dia terlapisi oleh sisik ini. Nah, lalu ciri satu lagi itu dia ininya insangnya itu kelihatan jelas. Insang pada pari itu bagian bawahnya ya, insangnya kelihatan jelas. Itu sih kurang lebih persamaan antara si hiu dan pari. Nah, terus satu lagi mungkin nggak kelihatan ya. Satu lagi persamaan antara dua elasmobranki ini adalah rahangnya, yang bagian sini ya. Yang bagian sini, rahangnya itu dia terpisah dari kraniumnya atau dari tengkoraknya. Gitu. Jadi nggak kayak orang ya. Kalau orang kan nyatu. Jadi dia rahang terpisah dari tengkorak atau dari kranium. Gitu. Itu pembeda antara ini dan yang ini. Nah, yang ini holokepali. Holo itu artinya seluruh, kepali itu kepala. Kenapa dia dinamakan begitu? Karena dia punya rahangnya tergabung dengan kraniumnya. Jadi dia punya tengkorak yang nyambung dengan rahangnya ya, bagian sini. Jadi rahang itu tergabung dengan kranium. Ini sekedar tahu aja ya, nggak usah dihafal. Cuma sekedar tahu aja ini bedanya sama ini tuh apa gitu. Nah, terus ini dulu ya. Jadi si holokepali itu biasanya dikenal dengan nama chimaera ya. Ikan chimaera. Chimaera dari monster Yunani. Jadi dia punya rahang yang tergabung dengan kranium. Terus ciri khas lainnya adalah dia tidak tertutupi sisik plakoid kayak yang dua ini. Gitu, dia nggak punya sisik ini. Sisik tidak ada. Gitu. Nah, lalu ciri khas satu lagi itu bisa dilihat sih dari fotonya. Jadi kalau misalnya si hiu itu sekilas lateral line systemnya tuh nggak terlalu jelas. Walaupun ini ada ya, garis melintang di sini tuh ada. Kayak di pari dia juga bahkan lebih nggak jelas lagi. Tapi pada chimaera itu dia jelas banget nih lateral line systemnya. Nih ada garis-garis kan ini. Di kepalanya juga ada garis-garis dan ada titik-titik kalau misalnya kita zoom lagi. Nah, garis-garis ini adalah yang tadi si elektroreseptor dan lateral line systemnya. Jadi saya tulis di sini lateral line system tampak jelas ya. Nah, ini ada hubungannya dengan habitat dia tinggal. Jadi ini kita bisa lihat dari fotonya ya. Kita bisa bandingin aja dari fotonya. Jadi si hiu maupun si parimanta ini, lihat foto belakangnya. Background belakangnya tuh biru kan. Artinya kalau misalnya laut dia airnya masih warna biru, dia ada penetrasi cahaya di situ. Ada. Jadi ini bagian sini laut ini dia masih nggak terlalu dalam karena dia masih warna biru, ada penetrasi cahaya di situ. Sedangkan si chimaera, lihat background fotonya itu gelap hitam. Nah, ini adalah ciri dari laut dalam. Nah, di laut dalam itu nggak ada penetrasi cahaya. Otomatis si chimaera ini kalau misalnya kita mau bandingin penglihatannya dengan hiu itu jauh lebih buruk karena nggak ada cahaya. Makanya matanya juga dia reduksi gini kan, dia nggak terlalu kelihatan gitu matanya. Dan karena dia nggak bisa mengandalkan cahaya, dia nggak bisa mengandalkan organ penglihatan dia, makanya dia mengandalkan apa yang ada di situ. Dia mengandalkan si lateral line system ini
Jadi kenapa lateral line system pada Chimaera itu tampak jelas? Karena dia tinggalnya di laut dalam. Otomatis satu-satunya organ sensoris yang dia andalkan buat bertahan hidup ataupun buat berburu adalah si lateral line system tadi. Dia mengandalkan tadi elektroreseptor sama ini ya, sama untuk alat pendeteksi getaran di situ. Karena di laut dalam dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia cuma bisa merasakan getaran buat nyari mangsa di sekitarnya atau menghindar dari predatornya. Nah, itu hubungan antara ini lateral line system tampak jelas dengan habitatnya. Jadi balik lagi di video yang di Invertebrata ya, saya pernah ngomong bahwa kalau belajar taksonomi itu ingat ini ya, ingat yang namanya FFF atau Form Following Function. Jadi bentuk itu dia pasti ada artinya. Dia bentuk itu pasti terkait dengan fungsinya. Kayak ini, lateral line system pada Holocephali atau pada Chimaera itu tampak jelas. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngelihat di kondisi laut yang dalam. Nggak ada cahaya, makanya dia mengandalkan organ sensoris yang lain. Oke, itu aja sekilas soal klasifikasi dari Chondroichthyes ya. Ada Elasmobranchi, tadi ada Holocephali. Nah, selanjutnya kita bakal bahas ikan-ikanan ya, ikan yang tulangnya bukan rawan lagi tapi yang udah keras ya. Oke, ini saya stop.